warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Rizkia Putri. Saya Aulia Sofiana. Saya Nadia Auleda Safira. Kami mahasiswa Universitas Bumigora, Prodi S1 Akuntansi. Semester 2. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi proyek UAS Kewarganegaraan. Selamat menonton. Semoga dengan adanya proyek UAS mata kuliah kewarganegaraan, saya ingin memberikan praktis tentang bagaimana rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan umum. Rakyat bisa berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum ialah dengan cara mengikuti proses pemilihan umum itu sendiri. Mungkin awalnya dengan cara mengecek data dan namanya sendiri di lingkungan tempatnya tinggal, apakah sudah terdaftar atau tidak, memastikan bahwa kita semua rakyat memang masuk ke dalam apa sih istilahnya data pemilih ya, data pemilih. Terima kasih Miss atas tanggapannya. Terima kasih. Maaf minta Bapak, sehubungan dengan adanya proyek UAS mata kuliah kewarganegaraan, saya ingin meminta pendapat Bapak tentang bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah sila keempat Pancasila masih relevan dalam konteks demokrasi sistem pemilihan langsung saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pancasila itu memang didesain untuk panduan, baik itu di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena memang Pancasila itu kan adalah falsafah bangsa Indonesia. Sehingga sila itu mulai dari sila pertama Tuhan sampai yang terakhir keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia itu mempunyai perintah kepada satu dengan yang lain. Sehingga saya merasa itu sangat relevan. Sila keempat itu kan berbunyi bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam masyarakat. Jadi ada musyawarah untuk mencapai keterwakilan. Jadi musyawarah itu artinya demokrasi, bahwa ada masuk demokrasi di sana. Sehingga penjelmaan daripada sila pertama itu bisa kita lihat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Dan selanjutnya pelaksanaan daripada undang-undang itu bisa kita lihat di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilihan itu dilaksanakan secara langsung, luber dan jurdil, langsung, umum, bebas rahasia. Jurdil itu artinya jujur dan adil. Sehingga pemilihan langsung itu kan memang hak konstitusi yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Itu sudah pakem itu, sehingga kita sebagai masyarakat itu memang harus mengikuti, harus berpanduan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apalagi sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, sehingga itu sangat relevan. Karena di dalam kehidupan itu, baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu memang harus berpanduan. Sehingga pemilihan langsung memang langsung. Yang dimaksud dengan pemilihan langsung itu artinya kita memilih langsung, baik itu calon DPR, calon bupati, calon gubernur. Makanya namanya asasnya asas langsung, asas luber dan jurdil. Jadi yang dimaksud dengan keterwakilan itu, kita kan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Yang dimaksud dengan pemegang kekuasaan tertinggi, kita yang langsung memilih pemimpin. Kan kemarin itu ada perdebatan dan ada uji materi di Mahkamah Konstitusi tentang ada proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Tapi alhamdulillah kemarin kan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of konstitusi, dia sebagai penjaga konstitusi itu menolak gugatan. Kan permohonan itu supaya
pengubahan sistem pemilu kita. Kalau sistem pemilu kita yang sekarang kan namanya sistem proporsional terbuka. Jadi kita bisa langsung memilih calon legislatif, kan sudah ada nama-namanya di sana. Kita tinggal contoh. Itulah yang disebut dengan proporsional terbuka. Kalau proporsional tertutup itu kita hanya bisa memilih partai. Partai menentukan siapa yang akan duduk di kursi legislatif, baik itu di legislatif kabupaten, provinsi maupun pusat. Jadi tidak langsung, sehingga saya lebih menekankan supaya putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sebagai guardian of konstitusi itu sudah benar. Dia menolak karena dia bilang bahwa sistem proporsional tertutup itu tidak sesuai dengan keadaan masyarakat kesatuan Republik Indonesia. Itu ya, kalau saya sangat setuju itu dengan pemilihan langsung itu, karena sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai panduan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Rizkia Putri dari Prodi S1 Akuntansi. Sehubungan dengan adanya proyek UAS mata kuliah kewarganegaraan, saya ingin meminta pendapat kakak tentang apa tanggung jawab rakyat setelah pemimpin terpilih. Menurut pendapat saya, rakyat tidak memiliki tanggung jawab atas siapapun pemimpin yang terpilih. Tetapi, rakyat memiliki tanggung jawab setelah pemimpin itu terpilih untuk menaati tata tertib, peraturan, serta ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemimpin tersebut. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Sehubungan dengan adanya proyek UAS mata kuliah kewarganegaraan, saya ingin meminta pendapat kakak tentang bagaimana pemimpin yang dipilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, pemimpin itu harusnya memiliki jiwa yang tegas, pertama, disiplin, dan yang terpenting itu mengayomi masyarakat. Karena bagaimanapun juga seorang pemimpin adalah aspirasi rakyat, yang dimana setiap keluhan rakyatnya, masyarakatnya seharusnya bisa direalisasikan oleh pemimpin tersebut. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kedatangan saya ke sini ingin meminta pendapat kakak. Menurut kakak, bagaimana mekanisme permusyawaratan atau perwakilan diimplementasikan dalam sistem pemilihan langsung? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Susanto. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Nah, jadi jujur saya belum pernah ikut yang namanya pemilu, tapi saya pernah melihat lah di berita atau enggak. Saya pernah melihat secara langsung di tempat pemilihan umumnya bagaimana sih bentuk implementasinya. Jadi di sini yang saya ingin bahas adalah kalau pemilu ini kan yang menyelenggarakan itu KPU atau Komisi Pemilihan Umumnya. Jadi di dalam pemilihan umum ini itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya pemilihan proporsional secara terbuka maupun proporsional secara tertutup. Jadi pemilihan terbuka ini sama halnya dengan proporsional terbuka, yang dimana rakyat memilih langsung secara langsung di tempat pemilihan umum itu dengan mencoblos calon presiden atau calon legislatifnya lah. Nah, jadi di sana itu rakyat bisa melihat langsung gitu siapa sih calonnya terlebih yang ingin dia pilih gitu. Nah, terus kalau untuk mekanisme pemilihan tertutup ini dia ini lebih kayak hanya memilih partainya saja, namun dia tidak tahu calonnya ini siapa gitu. Dia lebih tertutup lah istilahnya. Jadi mekanismenya itu kalau bisa kita bilang ya lebih enak aja sih, lebih relevan kalau misalnya kita pilih secara langsung. Cara kita tahu sendiri bagaimana sih calon atau rupa calon kita, calon yang kita pilih gitu. Nah, terus di sini saya ingin menekankan harapan saya, semoga sih kalau misalnya pemilihan langsung di tahun 2024 ini mekanismenya itu lebih jujur, terus habis itu lebih rapi lagi dari pemilihan sebelumnya. Terus harus sesuai dengan berasaskan kerahasiaan atau kehati-hatian, dan saya harap pemilu secara langsung ke depannya ini
semoga tidak adanya kayak berita-berita hoax begitu segala macam. Nah, itu aja sih harapan saya untuk kedepannya. Semoga siapa yang dipilih nanti itu yang menjadi pemimpin yang terbaik lah. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Kak atas